Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Bu Sri Rahmah yang kita hormati selaku pamong kita pada malam ini, Bapak Ibu ya, peserta PPPG dari berbagai daerah tetap dan sehat ya, sehat walafiat dan bisa menyelesaikan PPG ini sampai akhir nantinya. Untuk mulai PPG ini kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang kita bincangkan malam minggu ya. Kita bicara tentang PTK dan LK-nya. Tapi saya juga masih sempat melihat video kemarin dulu. Melihat video meskipun kemarin udah banyak diapakan di komentar ya. Hampir semua saya lihat videonya. Tapi yang perlu saya tekankan ya, tujuan banyak ragam mode itu agar dominasi guru itu kurang gitu ya, dominasi guru dalam proses berkurang ya. Tapi yang anehnya Bapak Ibu sudah menggunakan berbagai model, tapi toh dominasi Bapak Ibu tetap menonjol gitu, kayak itu problemnya gitu ya. Bukan apa, bukan mode apa, soalnya kan dia harus mesti berkurang tapi masih menonjol gitu ya. Ini yang artinya apa ya, sekali apa mode itu sekali lakukan enggak belum tentu sempurna dia gitu ya, sempurna. Jadi yang banyak itu masih ceramah gitu ya, masih menurut ceramah. Jadi kalau model itu dilakukan maka ceramah itu berkurang gitu. Cuma saja dia apa di guru PHI kalau enggak berceramah itu enggak abdol rasanya, itu masalahnya gitu ya. Kalau enggak ngomong enggak abdol, itu masalahnya gitu kan, itu problemnya gitu. Saya lihat model ya, Iya, kok masih apa gitu. Itu yang ya hampir rata kayak gitu. Nah, tapi kalau dilihat apa yang nggak mengikuti apa langkah-langkah model itu, man terkesan nggak mengajar dia, kan? Kenapa nggak terlalu banyak ngomong gitu? Tapi dia mikirkan ini pas nggak? Apa yang harus dilakukan oleh siswa gitu? Apa yang mesti dimainkan? Bapak itu bagaikan sutradara lah, kan? Sutradara ya. Sehingga anak itu yang bermain peran gitu. Bapak Ibu mengarahkan. Gitu. Nah, itu yang semestinya. Tapi ya Pak, sejauh yang saya lihat dari model itu ya hampir dominasi guru yang menonjol. Ini seperti yang kita katakan awal kemarin ya, bagaimana pemodel itu dibunyikan, pendekatan ini, model ini gitu kan, langkah-langkahnya ada sintak modelnya. Tapi ya kalau activity guru yang ditonjolkan ya tidak akan merubah suasana dia, tidak merubah keadaan gitu. Nah ini yang coba Bapak lihat kembali itu, lihat pas dia lihat kembali apanya, atau minimal mau video sekarang lihat gitu, benar nggak menonjol Bapak Ibu di sana gitu. Ada beberapa orang yang sudah mulai mengurangi apanya, dominasinya, dia lebih mengarahkan, lebih memandu, lebih mendampingi, ya, itu sudah nampak, ada juga nampak gitu. Tapi pada umumnya masih dominasinya yang dia ikutilah langkah cinta tadi, ikutinya, tapi dia tetap yang menonjol gitu, itu problemnya gitu. Ya, ini yang itu sebagai catatannya. Jadi nanti di video 2 nanti kita ya kalau minimal 50-50 lah ya, tampak sesuatu yang beraktiviti, oke, ada juga Bapak lah. Kalau sekarang kemarin masih 70 Bapak yang dominasi, Bapak yang Bapak Ibu yang dominan, ya 30% dari siswa Pak dalam prosesnya. Itu mungkin catatan saya ya di video ya yang sempat saya cermati secara keseluruhannya sambil menonton video itu. Oke.
Sekarang kita masuk PTK. Apa, pertama, ya, yang jelas kita lihat tuh apa ada ketidakseragaman Bu Sri, ya apa ada apa 13 pula modelnya gitu kan, 13 pula bentuknya gitu. Minimal apa kita berpikir sekarang itu minimal untuk kelas ini sama modelnya, ya sama modelnya, sama langkah-langkahnya gitu kan. Apa langkah-langkah yang mesti ada di bab pendahuluan, apa saja poin yang mesti ada di bab pendahuluan. Nah, seperti apa nanti bab duanya, dan apa pula poin-poin yang mesti ada di metodologi penelitian gitu. Itu yang mesti sama. Ya, kalau beda dengan kelas itu nggak masalah, tapi di kelasnya sama gitu. Ya, sehingga bisa kita sehingga kita katakan sebagai sebuah proses, ya proses itu. Ada keseragaman lah di model yang digunakan gitu. Tapi sebelum kita apa, pertama nanti di metodologi kita samakan ya apa unsur-unsurnya, yang apa ada yang jenis dulu, ada yang desain, ada yang tempat waktu dulu kan, itu yang itu disamakan. Uh, dan itu hampir seluruhan dari kawan-kawan yang peserta itu memiliki perbedaan satu sama lain. Contoh di bab 1 itu pendahuluan itu minimal ada latar belakang lah, atau ada latar belakang, ya ada latar belakang. Yang keduanya B-nya itu identifikasi, ya identifikasi. Ini saya coba juga mengakomodir, mengakomodir apa ada yang membuat tidak kan. Nah, tapi tentu kita pertimbangkan mana yang lebih familiar, ternyata banyak melakukan identifikasi, maka kita masukkan identifikasi sana. Ya, ada latar belakang, ada identifikasi, ada pembatasan dan perumusan masalah, ada tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Nah, jadi 5 saja ya, 5 saja yang latar belakang 5 saja. Ya, latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Itu yang mesti ada di latar belakang. Ya, belakang. Ya, ini apa ya? Untuk rangkanya dulu. Untuk bab 2-nya, itu ya terkait dengan kajian teori. Ya, kajian teori. Nah, kita berpikirnya umum dulu, Bu. Apa ya, biasanya kan untuk meningkatkan apa, Chandra? Untuk meningkatkan rasa belajar. Biasanya tetap ada variabel X-nya, ada Y-nya gitu. Ya, maka A-nya, kajian teori, A-nya itu apa? Ya, teori tentang variabel Y dulu. Ya, apa Y-nya? Mungkin harus belajar Y-nya itu. Ya, harus belajar. Atau bisa juga, atau kalau juga pembelajaran PAI. Ya, pembelajaran PAI. Dan Quran hadis, dan dapat menilai dan dipekerti. B-nya itu baru hasil belajarnya. Kan? C-nya baru modelnya yang ditawarkan. Ya, model yang ditawarkan. PBL, discovery itu apa gitu. Ya, yang apa A-nya pembelajaran PAI, kalau itu ada apanya ya, pembelajaran PAI, dan B-nya belajar, C-nya model PBL atau apa nanti, nah, D-nya penelitian relevan, kerangka berpikir, dan F-nya hipotesis tindakan. Ya, F-nya hipotesis tindakan. Itu yang kita samakan saja strukturnya itu. Ya, kita seragamkan strukturnya supaya agak enak. Yang nilai enak juga, yang baca juga tidak berbalik, kita menilai juga enak kok. Ya, itu yang terkait dengan kajian teori itu bab 2 ya. Bab 2. Tapi yang agak mendasar ya di bab 3. Ini luar biasa apa ya ragamnya. Di bab 3 itu nanti A-nya itu desain penelitian. Ya, desainnya. Ya. B-nya tempat dan waktu penelitian. C-nya prosedur penelitian. Ya. Isi nanti ada perencanaan, ada implementasi tindakan,
ada nanti apa? Ada nanti dengan implementasi tindakan, sub nanti siklus 1, ya 2 itu ada siklus 1, B-nya siklus 2 gitu. Ya. Jadi implementasi tindakan baru nanti apa dalam itu dibagi 2, ada siklus 1, ada siklus 2. Kan? 2. Rencana baru 3-nya terkait dengan observasi, 4-nya terkait dengan refleksi. Ya, refleksi. Pada siklus 1 ya, pada siklus 1. Nah, siklus 2 pengulang itu lagi, ya. Siklus 2 pengulang dari siklus 1. Ya. Itu nanti siklus 2 isinya. D-nya baru nanti subjek penelitian. Ya. D subjek penelitian. E-nya instrumen penelitian. F-nya ya Pak. F. D, E. Tadi D satu, D besar ya. A, desain. P, desain, tempat. C, tempat dan prosedur. waktu, prosedur, Dan D-nya subjek subjek, penelitian. subjek penelitian, E-nya instrumen penelitian. G-nya instrumen penelitian, F, teknik kumpulan data. teknik pengumpulan data, G, teknik analisis data. H, nanti indikator keberhasilan penelitian. Ya, G, analisis pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengumpulan data. F, G, teknik analisis data. Hanya indikator keberhasilan penelitian. Untuk indikator ada keberhasilan proses, ada nanti keberhasilan produk ya. Itu nanti jadi apanya ukurannya. Ya, artinya pada ini sama ya, kita samakan polanya. Kenapa? Karena terlalu banyak pola gitu ya. Terlalu banyak pola, terlalu banyak apa? Oke, untuk apakah ada yang salah? Enggak. Ya, tapi kita apa untuk konteks kita untuk akal kita samakan ya. Kita samakan semuanya gitu. Polanya. Tentu isi akan beda nanti. Isi akan beda. Nah, oke, nanti di desain itu apa isinya? Desain itu tadi rencana ya. Rencana, tindakan, observasi, refleksi. Ya, jadi model PTK siapa nanti digunakan di desain ini tidak? Kan apakah Tagar atau siapa kan pilih salah satu model. Tofkin contohnya silakan aja kan kayak boleh Bapak Ibu pilih salah satu ya dari banyak model mana nyaman lah nanti menggunakannya. Itu jadi 4 saya rencana, tindakan, observasi, dan refleksi ya itu isi dari desain. Nah, kalau isi B tempat waktu ya 1 tempat penelitian, 2-nya waktu penelitian gitu. Ya, waktu penelitian. Ya. Oke, sampai sini ada yang pertanyakan? Pak, nanti bisa nggak dikirim formatnya? Oke ya. Ini saya tulis tangan aja, nanti saya apakan. Iya. Tapi itu Berarti di bab 2 itu kan Pak, itu terbalik itu saya ya Pak. Pertama ya, itu itu. kan pengertian pembelajaran PAI, kedua Nah, baru model PBL-nya, ketiga baru hasil belajarnya. Terbalik ya Pak ya? ada PBL, pembelajaran PAI, hasil belajar, dan modelnya. Modelnya, iya. Saya terbalik. Itu kita kasih apa tuh rambu-rambu itu ya rambu-rambu. Tapi hampir semuanya apa kan hampir semuanya apa sama ya sama polanya kan. Tapi kita coba jadikan Y-nya dulu, baru nanti X-nya gitu. Jadi kajian tentang parabel Y, kajian tentang parabel X ya, parabel X. Oke ya.
bisa kita sepakati Bu Sri untuk format untuk apa? Ya, supaya seragam Bu ya, supaya seragam aja. Oke. Oke ya, itu yang Bapak Ibu ya. Yang lain ada yang masih ada yang ragu tentang formatnya? Ya, kita tidak membuang, kita hanya mereposisi saja. Ya, mereposisi. Ya, mereposisi memindahkan saja. Ya, enggak minta Bapak Ibu mengerjakan baru, enggak. Hanya memindahkan, mereposisi atau menukar letak tempatnya saja kok. Ya, tempatnya. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua yang masih yang teknis dulu, teknis. Seperti yang kita disampaikan Bu Sri kemarin itu, ya saya yakin dan percaya PTK Bapak Ibu itu udah selesai gitu. Yakin saya tuh. Kan? Tapi jangan bohong gitu tuh, jangan apa nampak di apa, jangan nampak gitu. Ya, siapa apa tuh? Ya PTK dikirimkan tanggalnya, kata pengantar dia pengantar PTK tanggal November 2020 gitu. Aneh Pak. Siapa tuh? Itu kenapa dimasukkan tuh? Ya kan? Tentu tanggal tulis sekarang Pak. Tentu ada tanggal tulis sekarang. Jadi hal-hal yang itu tolong dihindari gitu. Ya. Ya. Apalagi tempat ada juga yang bisa bisa jadi berubah nanti nama apa? Siapa apa tuh? Bukan PTK Bapak yang Bapak Ibu kirim gitu. PTK online gitu kan. Nah, sekolah bukan sekolah Bapak ya. Itu ya hati-hati. Nah, ini saya lupa nanti lah saya siapa namanya tuh. Masa sebut namanya? Ya, ya. Tapi ya ini yang apa? Itu terasa betul kok. Ya nampak betul. Nah, November 2020. Ya sudah pakai surat pernyataan ya. Surat pernyataan ya November 2020 itu sekarang berapa kan 2022 ya. Kan udah lewat ya tuh. Ini ya apa? Ya, itu yang terkait dengan apa dengan besaran yang mesti kita samakan supaya apa agak apa enak kita memandang nanti ya dalam satu apa ini kalau salah itu bisa nanti saya pertanggungjawab salahnya gitu kan. Tapi kalau saya bisa aja terima kok ya apa saya bisa ikuti aja kan ya. Tapi nanti agak repot juga gitu kan apa kan. Jadi kalau sudah seragam ya kalau nanti apa disalahkan kita bisa menjawab lah kan, menjawab lah apanya. Itu poinnya. Oke, sekarang kita coba apa, lihat satu-satu lah. Mungkin tidak seluruh nanti Bu Sri lebih dalam nih. Ya, contoh Bu Sri Mardiatul Laila. Ya, judulnya penerapan model PBL dalam pembelajaran PAI dan dipekerti untuk meningkatkan hasil belajar di kelas 10 ya. KT apa? Ini seperti yang disyaratkan 15 kata Bu ya. 15 kata ya. Ya, sekarang kan udah lebih 15 kata ya. Ya, kalau saya boleh bisa juga masih bisa toleransi lah. Kalau kemarin minimal 19 kata gitu. Sekarang lebih dipersagi menjadi 14 kata. Jadi yang tentu bagaimana apa tuh berbahasa efektif dan efisien di sini Bu. Ya, berbahasa efektif dan efisien. Ini yang apa? Untuk meningkatkan hasil penerapan model PBL ya. Ya, kenapa? Kan udah pasti Bu. Ini kan udah pasti kan dia apa? Contoh penerapan PBL dalam meningkatkan hasil belajar apa? Dalam meningkatkan hasil belajar PAI kan PAI dan dipekerti gitu. Saya rasa agak irit juga bahasa itu kan PAI. Itu aja cukup tuh. Nanti apa keterangannya nanti dalam aja. Ya, itu cara mensiasatnya nanti kalau judul itu besar, nanti penjelasan lebih lanjut bisa diterangkan dalam kalimat itu. Dalam apa? Dalam bab itu. Kan tidak apa atau di penjelasan juga bisa nanti dijelaskan juga gitu. Ya, itu yang apa? Nah, cuma yang hampir semua ini problem dasar nggak nampak ya. Problem dasar di mana nih Bu? Belum terlihat. Ya, Bu apa? Nah, saya rasa problem dasar itu di hasil belajar PAI tadi. Ya, pada hasil belajar problemnya. Kan? Tapi Ibu melihatnya pada PBL. Ya, problemnya pada PBL karena PBL belum digunakan. Ya, kan itu problemnya. Ya, bukan sana. PBL itu nanti kan tawaran tuh. Tawaran untuk mengatasi.
Jadi problemnya itu pada hasil belajar. Apa problemnya? Kenapa rendahnya hasil belajar PAI dan itu? Kenapa rendahnya? Tentu Ibu menyatakan tentu ada dukung fakta nanti. Apa keulangan atau apa dokumennya bisa. Nah, itu yang dikemukakan. Nah, setelah Ibu tanya kenapa, ya apa? Nah, baru faktor penyebabnya rendah itu apa gitu. Jadi faktor penyebab rendahnya itu apa? Ya, salah satu nanti mungkin ya cara mengajar guru yang monoton contohnya, ya cara mengajar guru yang monoton atau kurang variasi atau apa, kan? Nah, itu yang apa? Boleh macam-macam mungkin alternatif boleh penyebab boleh macam-macam, boleh macam-macam dugaan itu boleh macam-macam. Bisa penyebab apa? Bisa siswanya, bisa gurunya, bisa modelnya, bisa apa, bisa, kan? Nah, sebab nanti diidentifikasi ya apa yang udah Ibu ceritakan latar belakang terus ada nampak diidentifikasi. Ya, jangan diidentifikasi tidak pernah diceritakan belakang muncul diidentifikasi nggak boleh itu naik tengah jalan tuh. Ya, naik tengah jalan. Contohnya Ibu bicara apa? Di apa tadi apa sistem apa metode yang monoton contohnya. Itu sesuai yang tidak disiplin atau apalagi kan boleh saja latar belakang. Selama Ibu diuraikan latar belakang, tidak apa-apa itu dimunculkan di identifikasi. Kan? Contohnya Ibu tidak bicara tentang apa metode yang monoton di latar belakang, tapi di identifikasi muncul itu namanya naik tengah jalan, itu tidak boleh. Ya, itu boleh ya. Ini yang apa nanti. Jadi yang nggak nampak di latar belakang Bu Sri itu problem dasarnya dan penyebabnya itu nggak nampak kan. Nah, dari problem dasar penyebab itu baru bisa ada alternatif kan. Kalau bahasa identifikasi Ibu menyoroti masalah model ya apa model yang diapakan apa tidak berkembang, maka Ibu bisa tawarkan model yang PBL itu bisa ditawarkan kan, bisa tawarkan itu. Nah, ini yang apa? Jadi bukan ya kalau apa Bu Sri tadi ya kesannya ya karena PBL belum melaksanakan gitu. Ya, kalau kan tidak ada masalah kok. Kan tidak ada masalah. Tidak bisa disalahkan PBL kok. Karena memang dia belum melaksanakan. Kan ini yang apa? Jadi tidak bisa menyandarkan problem di sana. Gitu. Tidak laksanakan bukan problem sebenarnya. Kan dilaksanakan kan apa itu baru problem dia. Ini yang apa? Jadi baru nanti ya jadi PBL itu alternatif pemecahannya gitu ya. Alternatif pemecahannya. Ya. Nah, dia apa di tujuan ya apa bedanya penerapan penggunaan Bu Sri? Ya. Beda nggak? Apa? Satu melihat penerapan, satu melihat penggunaan. Ya. Kalau toh apa pengaruh kalau Ibu lihat pengaruh boleh bagaimana pelaksanaan dulu, baru lihat dari pengaruhnya nggak apa-apa. Nah, lihat pelaksanaan model seperti apa, nah baru lihat apa pengaruhnya terhadap hasil belajar seperti apa, itu boleh. Ya. Bagaimana dan apa boleh dilihat tuh. Ya, bagaimana dulu baru apanya gitu. Ya, apanya. Ini sebab apa di PTK ada namanya hipotesis tindakan ya. Tindakan. Dan juga ada hipotesis kuanti dan kuali. Ada yang sekali itu ada dua hipotesis, ada hipotesis kuanti, ada hipotesis kuali, boleh-boleh saja. Karena PTK itu dua model, bisa menggunakan dua pendekatan kuanti dan kuali itu dalam waktu bersamaan ya, bersamaan. Ini yang apa? Ini yang Bu apa Sri ya. Untuk apa teorinya harus distrukturisasi kembali ya sesuai dengan saran tadi. Ya, betul apa Y-nya? Pembelajaran PAI Y-nya. Ya, pembelajaran PAI baru hasil belajar kan, baru PBL gitu. PBL. Ya. Untuk bab apanya? Untuk bab ini kajian apa sekali lagi. Ya apa di bab 2 itu kan ada kerangka teori ya, kerangka teori. Nah, Ibu muncul ke sana korelasi gitu antara problem baseline dengan berpikir
Nanti bisa juga yang hasil belajar itu apa yang boleh itu boleh jadi itu. Nah, penlihat gitu. Tapi itu harus diurai di teorinya. Tapi kok di apa korelasi ada problem based learning dengan berpikir kritis, nah, itu di mana apanya tuh keterkaitannya tuh Bu Sri ya. Jadi banyak parabel yang Bu masukkan Bu. Ketiga aja parabel Bu. Pertama pembelajaran BHI, yang kedua hasil belajar, yang ketiga PBL. Ya. Nah, kalau nanti hasil belajar Bu maksudkan itu terkait dengan peningkatan berpikir kritisnya boleh saja, tapi ada dirujuk dengan teorinya, di backup oleh teori gitu. Itu yang apa? Itu Bu Sri ya. Nah, sehingga apa LK-nya tuh LK yang ada ya belum menunjang kok sebenarnya. Nah, kita asumsikan saja sekarang tuh asumsikan ya bahwa Ibu ngajar itu udah menggunakan PBL. Ya, sudah menggunakan PBL gitu. Ya, memang artinya apa sudah PTK ya sudah ada niat PTK-nya. Dan nah, asumsinya apa? Asumsi benar apa? Asumsi Ibu membuat RPP itu ya ini RPP ini untuk mengatasi menggunakan model di RPP ini untuk mengatasi problem apa? Akan untuk meningkatkan belajar gitu. Itu asumsinya. Jadi nanti di saat akan RPP dilaksanakan, kendala yang terjadi dalam pelajaran itu apa kendalanya? Ya, apa hambatan-hambatan itu yang Ibu tonjolkan, kan? Tonjolkan gitu. Mungkin apa? Ya sedang Ibu contohnya memutarkan video contohnya lampu mati contohnya. Atau apa lagi? Tapi terkait langsung dengan aktivitinya. Ya, dengan aktiviti pembelajarannya itu kendalanya. Atau contohnya bahwa bahwa model itu mensyaratkan A contohnya, tapi A itu nggak ada di kelas itu. Nah, itu misalkan ada PowerPoint, tapi PowerPoint nggak ada. Itu kendala gitu. Sehingga dengan demikian ya tidak mungkin memungkinkan tawar model itu dilakukan secara penuh gitu. Nah, itu yang itu banyak kendala itu bisa Bu. Yang Nah, kalau contoh Ibu kendalanya suara di luar lebih hirup pikuk luar gitu. Itu bisa ada kemungkinan. Ya, hirup pikuk luar itu karena suara Bapak Ibu kecil gitu. Tapi kalau suara Bapak Ibu mengalahkan suara luar, maka hirup pikuk nggak Itu yang logik seperti itu. Ya. Nah, baru nanti ketidaksesuaian RPP dengan praktek itu apa contohnya? Ya, contohnya di RPP waktunya 40 menit, kan? Kenyataannya berapa? 30 menit, ya kan masalah itu. Kan? Di RPP seharusnya ada membagi 2 kelompok, 6 kelompok, kan? Tapi kenyataannya hanya bisa dibagi 2 kelompok, bisa juga. Gitu. Itu yang kita sesuaikan antara RPP Jadi RPP berbasis PBL tadi, kan? PBL menentu siswa sebagai sekian kelompok. Kan seperti kata Besri kemarin kan, ya mungkin kelompoknya besar, sangat kecil gitu. Itu kenapa? Tuntutan PPP mungkin 5 kelompok, tapi di kelas tidak mungkin bagi kok, karena kursinya payah gitu baginya contohnya. Itu Itu kita sesuaikan antara PPP dengan praktek. Nah, nanti apa problem muncul? Akibatnya apa problem muncul gitu? Misalnya siswa tidak serius, siswa tidak fokus contohnya. Kan sesuai kan bisa akibat itu apa akibatnya gitu ya akibatnya saya lihat isi LK itu hanya 1-2 gitu sebenarnya bisa rinci nah, seperti saya katakan tidak ada orang yang mengajar pas dengan RPP kan udah bagus persiapan Bapak Ibu contohnya tapi waktu yang masalah gitu kan bisa waktu kan Bapak Ibu patok sebelumnya contohnya di kegiatan pembuka itu 5 menit bisa termakan 10 menit gitu ya kan berdampak belakang itu. Nah itu artinya di PTK dan juga memang ada kolaborasi tadi siapa yang jadi kolaborator itu siapa kan diminta dia mencatat atau merekam jadi direfleksi cantik ya direfleksi ya mencatat merekam, mendokumentasikan itu kerja refleksi nanti itu.
itu mewawancarai nanti ya, mewawancarai. Itu di proses pengamatan ya, mengamati, ya, mengamati, mencatat ya, mereka mendokumentasi itu bagian pengamatan. Nah, kalau pada refleksi nanti bisa juga itu Bapak Ibu apa rendahnya itu bisa ditanya nanti hasilnya dikaitkan dengan hasilnya belajarnya, diwawancara siswanya itu bagian dari tindakan refleksi. Ini yang apa? Baru nanti dia apa di LK2 tuh ya akan LK2 kan mulai dari kasus yang muncul tuh. Ya, apa kasus muncul dia pada kelas 1 pindahkan ke LK2 gitu. Nah, ini yang dia betul apa faktor penyebab tadi gitu. Baru ada alternatif tindakan. Jadi apa ini tetap dalam koridor PBL itu sendiri ya. Dalam koridor model yang kita ajarkan gitu. Ya, model kita ajarkan. Ini yang Bu Bu Sri ya, Bu Sri Matalela. Ini banyak kesamaan dengan yang lainnya sama yang lain. Kalau Pak Irwan Lekradi ya kan sudah penerapan pembelajaran discovery learning. Ya. Pembelajaran dengan learning apa bedanya itu Pak? Sama kan? Kenapa harus dunding gitu? Ya, saya apa penerapan model discovery learning. Ya, kalau pembelajaran discovery learning pembelajaran juga gitu. Jadi penerapan discovery pembelajaran gitu maksudnya. Kan? Jadi ya coba kalau mau ya penerapan model discovery learning kan untuk meningkatkan belajar ya siswa berapa. Nah, oke, kalau itu sudah ke sana ya tapi itu tidak harus dibedakan nanti antara apa sama atau beda antara learning dengan pembelajaran. Ya kalau sama ya buang salah satu itu Pak. Yang pembelajaran itu apa ya model discovery learning ya itu apa. Jadi problem dasarnya mana? Problem utama di mana? Ya di asal belajar Pak. Ya asal belajar gitu. Ya, sebenarnya dia sebenarnya perlu belajar itu asal belajar. Itu saya lihat tuh. Ya asal belajar rendah gitu. Asal belajar rendah seperti apa? Kenapa asal belajar rendah? Bapak ada tunjuk ada pembelajaran pasif, kan? Pembelajaran pasif itu, tidak apa-apa. Ya. Tapi ya pasif itu belum dengan jelas gitu, hanya statement saja kan. Apa bentuk, kalau yang bentuk pasif seperti apa bentuk pasif itu kan ya, kapan seperti apa sesuatu pasif dan seperti apa sesuatu itu harus tergambar Pak, ada faktanya lah, fakta pasif sesuatu seperti apa kan sehingga kuat dia. Ini yang apa ini balik lagi lah ya Pak. Kan Bapak Ibu pernah dengar teori-teori belajar ya. Ada teori teori kognisi ya. Ada teori behavioristik ya. Ada teori apa gitu. Kan ada teori konstruktivistik. Ada yang terakhir itu banyak ragam tuh. Ya. Sebenarnya materi kita itu mengandung apa dia? Mengandung bobot informasi. Contoh praktek sholat contohnya. Ya praktek sholat jenazah. Tambah lagi nanti apa contohnya mungkin tentang mungkin pengertian zakat contohnya. Itu dua hal beda tuh. Yang satu banyak bobotnya pada informasi, ya. Yang satu banyak bobotnya pada activity, ya. Tentu pilihan tentu teori mereka beda juga gitu. Ya, kalau pada informasi tentu teori kognisi dipakai gitu. Kan teori kognisi dipakai. Nah, kalau teori kognisi dipakai tentu apa? Cocok dengan discovery learning. Ya. Karena dia pada konteks sudah sebenarnya menemukan banyak informasi. Ya. Nah, sementara topik Bapak ini terkait dengan jenazah Pak ya. Dengan jenazah ya. Pak Irwan. Pak. Topik tentang jenazah. Tidak, Pak. Apa? Itu masalah pergaulan bebas yang zina itu, Pak. Apa? Pergaulan bebas yang zina. Itu nggak apa-apa. Ya, masih oke lah discovery learning itu. Ya, masih oke. Artinya apa? Ya, kalau soalnya
teori apa discovery learning lebih mendukung teori apa kognisi dia sebenarnya. Ya, kognisi. Ya, artinya apa? Siswa apa mampu menghimpun banyak pengetahuan ya, banyak informasi ya dari sumber belajar ya, dari sumber belajar. Oke, itu di rumusan 1 itu ada pengaruh. Bapak lihat penerapan dulu, nanti lihat pengaruh apa tuh di rumusannya ya, rumusannya. Nah, cuma nanti kajian teorinya nanti yang diapakan di restrukturasi kembali itu. Ada peningkatan hasil belajar apa terkait dengan hasil belajar apa ya? Hasil belajar PAI baru pembelajaran discovery ya atau model discovery-nya. Berarti relevan, terangkat pikir baru repetisi tindakan. Ya, jadi untuk metodologi nanti apa berpikirnya itu fungsional ya. Apa yang dilakukan itu yang dicatat, yang dibuat. Itu prinsip di metodologi itu. Tapi kalau Bapak buat semua itu namanya diktat ya. Contohnya Bapak banyak apa contoh tes apa tuh teknik pengumpulan data kan banyak jenis tuh. Ada wawancara, ada apa. Yang Pak gunakan apa tes ya. Tes saya cukup tes saya diberikan. Yang dijelaskan itu. Yang tidak pakai tidak bisa dijelaskan. Itu Pak Irwan ya. Nah, ini belum apa? Nah, Pak Miswanto ya, Pak Miswanto. Ya. Sama nih, Pak Miswanto ada kesalahan juga hampir sama. Ya, sama apa? Meningkatkan aktivitas belajar baik ya melalui belajar discovery learning. Itu beda lagi tuh Pak. Ya, belajar discovery beda lagi itu. Ya, kalau mau juga melalui model discovery learning. Ya, kalau belajar discovery, Bapak mempelajari tentang discovery learning itu maknanya tuh, kan? Tapi melalui model discovery learning itu tidak apa-apa. Ya, ini lari maknanya. Jadi judul nanti di apa lagi Pak? Ya, meningkatkan aktivitas belajar PAI, ya melalui model discovery learning. Ini yang saya katakan nih. Ini yang saya tadi. Apa mencocok model discovery untuk meningkatkan aktivitas. Nah, itu yang jadi satu. Jadi kan Pak, problem dasar kan pada aktivitas Pak ya. Problem dasar pada aktivitas. Dalam konteks ini Pak mengasumsikan rendahnya aktivitas siswa. Gitu. Kan? Nah, kenapa rendahnya aktivitas siswa? Nah, apa penyebabnya? Kan? Kira-kira apa solusinya gitu? Nah, cocok nggak model discovery ini untuk itu? Ya. Produktivitas bisa bentuk bisa kolaborasi atau cooperative learning contohnya. Ya, model apa yang membuat siswa itu bisa banyak berbuat, banyak berpikir, banyak bergerak, banyak siswa itu yang menonjol gitu, kan? Nah, sehingga nampak keaktifannya itu. Ini yang enggak jelas Pak ya. Termasuk juga dia di latar belakang juga enggak jelas yang 47 itu. Ya. Jadi problem dasar itu pada aktivitas. Ya, nanti tonjolkan apa penyebab rendahnya aktivitas, itu nanti yang Pak urai itu. Pak lengkap dipilih dengan data-data dan fakta-fakta. Cuma tawaran sebenarnya masalah Pak. Kan? Kecuali nanti kalau pemahaman siswa contohnya ya rendahnya pemahaman siswa, nah, itu tidak apa-apa gunakan discovery learning. Sebab apa? Pada konteks discovery siswa mencari informasi ya tentang itu tidak apa-apa. Ini yang apa? Ya, kalau dibuat bisa saja ya. Kalau dibuat seperti ini bisa saja kok. Tapi kalau kita telah lebih lanjut ya itu yang apa? Apakah model ini cocok nggak dengan teori belajar gitu. yang apa ya, untuk apanya nanti untuk sistematikanya bab 2 di apalagi Pak di struktur kembali alhamdulillah untuk metodologi sama seperti yang tadi kita cocokkan tadi ya LK1 LK2-nya ya kurang mendukung kok dengan model yang Pak tawarkan gitu. Ya, mungkin ya kurang pilih lah. Cari yang berkaitan langsung atau masalah yang
kendala yang terkait langsung dengan PBL-nya apa, gitu. Dengan seperti apa contohnya. Ya. Ya, ada juga kendala tapi nggak bisa apa. Ya, terkaitnya udah lama, ada ke-13 keterkaitan itu. Yang keterkaitan langsung. Kan? Nah, itu yang apa? Supaya lebih apa? Supaya nampak lebih cepat nampak hasilnya. Itu yang untuk Pak Miswanto ya. Jadi tawar modelnya yang dipikirkan lagi, Pak. Pak Ahmad Busroli ya. Harus belajar PAI ya, kenapa tuh oke lah PBL ya. Tapi dua ya PBL discovery. Harus belajar sama aktivitas hampir sama apanya. Hati-hati nanti terjebak pada apa? Similarity ya, similarity. Tapi kalau kalau faktanya Bapak tonjolkan, maka itu tidak akan terjebak pada apa? Pada kesamaan gitu. Bekas masa-masa sekolah beda kok. Ya. Tapi kalau umum, saya yakin tidak akan terjebak pada kesamaan itu. Nah, ini itu apa memang enggak fakta lapang itu yang ditonjolkannya. Ya berangkat sudah lapangan. Nah, cuma dia daftar di sini udah lengkap Pak. Ini yang Pak Usuli kan baru kan, nggak usah yang lengkap tuh. Daftar itu abaikannya dulu lah untuk diupload gitu ya. Dan belakangnya nanti diuploadnya itu, kan? Sehingga udah tahu lengkap isinya gitu. Ya, lengkap isinya apa? Ya ini daftar itu bukan outline Pak, outline boleh. Tapi ini daftar isi. Udah tahu halaman sekian gitu kan. Kalau outline kan boleh ada. Kalau outline belum punya halaman lagi kan, boleh saja. Gambaran nih apa boleh saja kok. Tapi kan udah ada isi dan saya lihat tuh sudah ada penomorannya untuk halamannya kan. Berarti kan udah selesai itu. Selesai. Ya, jadi problem dasarnya pada harus belajar gitu. Ya, kenapa harus belajar rendah? Apa penyebab rendahnya itu? Nah, itu nanti yang apa uren di situ tuh uren di latar belakang tuh menjadi isi nanti identifikasi. Ya, identifikasi. Nah, oke, kalau untuk apa ya PBL boleh lah. Nah, problem. Ya kalau PBL itu apa? Itu nanti bisa apa? Bapak Ibu bisa lihat apa yang menjadi keutamaan PBL itu apa? Apa keutamaan dari contohnya discovery ini atau apa keutamaannya kan? Sehingga kalau apa dia apa contohnya kemandirian itu BN apa atau apa kerjasama kan bisa dijelaskan. Jadi pada aspek itu kita gunakan. Contohnya apa mau nikah kerjasama contohnya pakai PBL. Tapi di dalam keutamaan PBL tidak ditunjukkan bersama. Maka itu tidak akan apa tidak menjarak gitu. Tapi kalau Pak Pli kooperatif lain tidak apa itu kan jelas kok kan apa itu mengincar pada kerjasamanya. Oke, saya sudah oke, boleh. Nah, ini yang saya katakan. Ini apa pada rumusan cara bagaimana PBL meningkatkan belajar ya lalu apa pengaruh itu nanti ya itu boleh sama siapa tadi boleh. Dari di bab di instruksi kembali Pak apanya digiring kembali disusun kembali apa tuh posisinya reposisi kembali urennya termasuk pada apa bab 3-nya juga gitu. Nah, tapi apa di LK-nya itu belum mengacu betul ke konteks PBL yang disanakan itu masih agak umum gitu ya. Ya. Oke, itu yang apa? Ibu Nurliati. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, oke. Nah, sebelah model PBL ini masih PBL juga. Ini Ibu kan persoalkan tentang hasil Bu, tapi kenapa minat yang muncul gitu? Kenapa letak problem besar pada minat gitu? Ya, sebenarnya penerapan model PBL dalam meningkatkan minat, apa itu, kan? Nah, cuma nanti apa indikator minat itu kan apa yang menjadi apa? Bukti rendahnya minat itu yang berurai. Ya, kan pihak Ibu bicara hasil,
Ya, tapi yang diapakan minat gitu. Ya, bahwa nanti apa PBL mempengaruhi minat proses boleh saja, kan? Tapi itu interpending gitu. Tapi dalam uraiannya tentu harus seperti itu juga, kan? Harus seperti itu juga. Tapi ini hanya hasil, ya. Tapi dia apa problem saja pada minat ya. Ini agak bertolak belakang judul jadinya. Identifikasi ya, identifikasi beda lagi. Yang muncul itu tidak ada di uraian daftar belakang, itu maksud diidentifikasi. Kan itu apakah lagi lah diapakan. Ini yang apa penyebab juga jelas. Ini apa kalau memang minat masalah apa rendah minat. Kalau sebenarnya apa penyebab sulit belajar. Ya, itu bisa satu nanti bisa. Contoh penyebabnya belajar tuh minatnya kan. Nanti carilah apa. Kalau itu apa? Kalau ibu mau modal minat kan, kira-kira model apa yang bisa mendongkrak minat ini? Ya, mendongkrak minat gitu. Ini yang enggak apa. Ya, ini apa? Apakah cocok PBL untuk minat itu yang jadi problem kita. Bab 2, bab 3 sama, kan? Ya. Nanti LK1 itu kedua sesuai Bu ya dengan apa? Dengan konteks itu. Jadi Bu Usnani nih, Bu Usnani. Ini Bu Usnani, jigsaw itu metode atau model, Bu? Hah? Pak, Jigsaw itu metode atau model? metode, Pak. Hah? Coba lihat di buku Bu, ada metode jigsaw itu. Ada, Pak. Buku apa tuh, Bu? Buku ada di daftar pustaka saya. Saya berkata yang jigsaw itu model, Bu. Model pembelajaran jigsaw. Kalau Ibu mengacu ke buku Pak Ramelius nggak ketemu saya materi jigsaw dalam itu, kan? Ya. Bahwa jigsaw itu menggunakan banyak materi, ya, kan? Nah, jadi pengaruh pada materi jigsaw. Saya Pak susah juga belum ketemu saya bukunya itu. Jigsaw itu sebagai sebuah metode gitu. Nah, ya kalau ada dasar nggak salah, Bu. Kalau ada dasar nggak salah. Kalau Ibu yakin nanti mampu mengatakan ini apa bahwa jigsaw metode ini bukunya ya selanjutnya saja, kan? Iya, Pak. Ya, tapi ya kalau ya bahwa model itu bisa menggunakan banyak metode, ya. Iya. Bahwa model bisa banyak metode gitu. Tapi metode ya tidak bisa menggunakan metode lain gitu. Contohnya Ibu menceramah kan, nah, Bu apakah nanti Ibu masukkan nanti apa tanya jawab, bukan ceramah lagi namanya itu, Bu. Bukan ceramah lagi gitu. Itu hati-hati. Ya, hati-hati. Nah, ini pertanyaan, apakah sama nanti metode dengan model ya, model. Nah, ini ya, isinya tentu persoalannya tetap di motivasi, Ibu. Misalnya motivasi nih, ya problem dasar pada motivasi gitu. Ya, itu nanti apa indikator, yang penting indikator, Bu ya, indikator motivasi nanti yang nggak banyak dicari gitu, sehingga gampang bisa ngukurnya gitu. Makanya Ibu cara ngukur motivasinya gitu kan, itu nggak dapat. Ibu tahu apanya ya. Ini nanti yang diapakan. Ya. Jadi problem dasar itu pada apa? Pada motivasi. Nah, nanti apa? Rendahnya motivasi itu ya, secara teori pas nggak jigsaw ini dilakukan ya, itu ini apa? Itu yang Bu Usnani ya, untuk bab 2, 3 sama diapakan kasus saja. Pak Rusdiarto ya, ini sama dengan apa? Pembelajaran sama apa? Sama Pak. Pembelajaran apa berbeda pembelajaran learning kan? Upaya peningkatan terpelajar siswa melalui model pembelajaran problem based learning gitu. Ya model problem based learning aja PBL saja langsung. Kan? Kita model pembelajaran
problem based learning ya kan sudah apa? Ya, cukup langsung model PBL saja. Ya. Nah, ini yang, sehingga itu bisa irit juga nanti dari segi jumlah kata yang digunakan. Ya, kata yang digunakan. Itu besar tuh ya. Ya, problem dasarnya mana di aktivitas. Ya, aktivitas. Nah, ini yang Pak Osdarto mampu melihatkan bukti rendah. Ya, kenapa rendahnya aktivitas belajar itu? Nah, tentu Bapak nyatakan itu tahu apa ukuran tinggi rendah aktivitas apa ukurannya. Fakta aktivitas tinggi itu apa? Fakta aktivitas rendah itu apa? Kan? Apa penyebab aktivitas tinggi? Apa penyebab aktivitas rendah? Terus di apa Pak? Kan? Sehingga nanti tawarkan model ini, model PBL ya, PBL. Nah, secara teori pas enggak gitu kan? Pas enggak? Pak, menggunakan PBL untuk aktivitas kita. Jadi nanti ya Bapak bukan dari hasil, tapi indikator ya keberhasilan proses di prosesnya kan, dan produknya. Padahal tentu angka nanti bisa Pak kan. Ya, angket apa ya? Tapi orang melarikan ke hasil ya. Jadi kalau sini ini tergantung apa endingnya lah. Maksudnya endingnya aktivitas dan aktivitas yang kita ukur nanti. Siska Anggra ini, nah ini Siska model PBL, kenapa model PBL untuk meningkatkan motivasi belajar pada mapel. Tapi problem PBL, problem base yang berkaitan dengan motivasi nggak nampak, gitu. Kan? Nggak terlihat. Tidak ada pernyataannya yang mengarah ke sana, kan? Rendahnya motivasi atau kurang motivasi, gitu. Kan? Tentu nanti dihidupkan lagi tentu dua, rendahnya seperti apa rendahnya, ya tinggi seperti apa tingginya. Gitu. Ada penyebab rendahnya itu apa? Nah, penyebab motivasi itu yang diapakan. Nanti baru ya alternatif itu PBL, ya PBL. Ini saya katakan tadi aktivitas PBL juga contohnya. Motivasi PBL juga. Contohnya yang lain tuh ya. Sama tuh. Apapun penyakitnya PBL obatnya, iya itu. Logis seperti itu. Nah, penyakit sama ini lain nih. Kudis, ini kurap, ini apa kan? Kepala dikasih satu obat sama. Oh iya, gitu. Hampir sama kayak gini. Gitu. Jadi teori dasar, teori apa? Teori ilmu itu perlu juga, teori kognisi, teori apa itu harus dipahami juga, gitu ya, dipahami dalam pemilihan ya model yang pas untuk dipakai. Gitu. Nah ini kita paham aja lah tentang ini. Ya, ini ya nanti yang buat sama, yang lainnya sama. Pak Mardianto, ya indikasi belajar PHI melalui model discovery ya. Ini di bahasa apa? Di bahasa apanya apa yang lengkapnya Pak Mardianto? Di buku yang Pak baca apa yang lengkapnya? Pak. Oh, untuk discovery apa yang lengkapnya bacanya? Discovery learning. Ya, kenapa model discovery? Ya pakai aja utuh Pak ya. Discovery kan banyak kan. Tapi dalam konteks discovery yang digunakan dalam konteks pembelajaran ya. Nah, makanya discovery learning gitu. Ya, tapi problemnya ya problem dasar penting ya. Problem dasar itu di mana? Gitu, di hasil BPH itu apa? Gitu. Ya, itu nanti yang problem dasar dan penyebab apanya. Gitu. Yang sama. Saripah, siapa lagi Saripah? Siapa? Ya. Tadi belum sempat ya. Benti ya, Benti kesesama ya, kesesama ya itu bisa metodologi ya sama kesnya. Jadi problem base-nya itu pada Y-nya ya, pada Y-nya ya. Nah, itu yang kita coba cari. Nah, cuma kadang udah itu apanya? Kadang memaparkan di latar belakang tuh kadang masih lari ya. Itu kunci apa? Taruh aja kata kunci sana dulu. Nanti baru diperkaya bahasanya itu. Diperkaya. Ya,
Jadi LK yang apa itu sesuaikan kriteria dengan tawaran, dengan problem yang diteliti. Kira-kira itu dulu Bu apa Bu siapa itu Bu Seripah sama Bu Miftahul dan Bu Binti ya. Belum sempat tadi terlihat ya. Lihat nanti bisa dikasih masuk lah kita. Silakan Bu Sri. Tentu pengalaman Sri beda nih. Saya belum pernah PTK saya masalahnya. Ya, kalau mesti sudah nih. Ya. Visual yang kami hormati, kemudian Bapak dan Ibu. Alhamdulillah Bapak dan Ibu malam ini hadir Bapak Remiswal yang membuka wawasan kita tentang PTK. Ini alhamdulillah Pak Remiswal, ini saya banyak belajar ini dari paparan tadi, banyak nih catatan-catatan yang dibuat. Walaupun ini udah pernah melakukan PTK dan malah menulis PTK untuk kenaikan pangkat. Kemudian seperti yang kata Bapak Remiswal tadi, setiap narasumber kemudian lihat latar belakang pendidikannya, kemudian gaya penulisannya juga berbeda-beda. Contoh, narasumber dari UNP, ini model atau pola penulisan. Kemudian ada lagi narasumbernya dari perguruan tinggi yang lain, ini lagi polanya. Nah, yang sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Remiswal, nah ayo kita samakan pola sesuai yang disampaikan tadi. Berarti Bapak dan Ibu, dari PTK yang sudah ditulis, maka kita sesuaikan saja kembali sesuai dengan pola yang disampaikan oleh Bapak Remiswal. Artinya, untuk PTK kita yang sesi yang kedua ini berarti sama-sama kita perbaiki, baik dari segi judul maupun dari pola penulisan. Ini kemudian seperti yang disampaikan tadi Bapak Remiswal, ini barangkali ketika saya melakukan penulisan PTK, yang pertama dengan narasumber yang berbeda-beda, kemudian mungkin juga banyak dilakukan secara otodidak, maka kalau saya berpikir ketika kita membuat latar belakang, ini yang sering disampaikan, ini kan kalau kita menulis latar belakang, kita lihat dulu yang seharusnya itu bagaimana. Contoh Bapak dan Ibu melihat dari segi hasil pembelajaran. Maka kalau kita melihat dari hasil, berarti yang kita sorot kan nilai. Maka nilai yang kita tonjolkan dalam latar belakang. Kemudian harusnya nilai siswa kita contoh 75% melewati angka KKM. Dan kenyataannya ketika kita melakukan penilaian 50% di bawah KKM. Nah, ini akan menjadi sebuah persoalan. Dan ini yang kita tonjolkan dalam latar belakang kita. Kan ini barangkali ini yang menurut ini Pak ya yang sering saya dapatkan ini ketika kita menulis PTK. Dan ketika Bapak dan Ibu menyorot aktivitas belajar, maka yang kita buat di PTK itu memang aktivitasnya di pendahuluan. Jangan kita ke yang lain-lainnya. Nah, harusnya ketika kita mengajar aktivitas siswa ini, contoh siswa ini dari mana kita sorot aktivitasnya seperti disampaikan kemarin. Mungkin aktifnya mereka berdiskusi, mereka bertanya, menjawab pertanyaan, mempresentasikan, mungkin ini yang kita lihat dari segi aktivitas. Nah, ini yang kita tonjolkan. Kemudian, oh ternyata ketika saya mengajar, anak saya banyak diam. Oh ketika saya mengajar, anak saya nggak mau bertanya. Ini kan ini jadi persoalan. Nah, harusnya siswa itu aktif bertanya, ternyata tidak. Nah, ini yang kita tonjolkan dalam latar belakang. Kalau kita melihat yang kita sorot itu adalah aktivitas siswa. Nah, ini barangkali yang kita sorot di dalam latar belakang. Dan pada prinsipnya untuk latar belakang ini mungkin kita tidak perlu membahas terlalu banyak teori-teori pendidikan di dalamnya atau membahas tentang ini. Yang penting kita menjelaskan di sana apa persoalan yang muncul, harusnya seperti ini, ternyata tidak, ini persoalan yang muncul, dan kita tawarkan apa yang kita tawarkan, model pembelajaran yang kita pakai. Kira-kira mungkin demikian ini Pak. Kemudian, teman-teman kita yang di kelas 15 ini banyak mengambil tawaran tadi berupa jalan keluar dari persoalan yang mereka hadapi di lapangan adalah PBL. Karena ini kan PTK-nya mereka sesuaikan kan dengan RPP. Pada umumnya teman-teman kan RPP-nya model pembelajaran yang diambil kan PBL. Nah, otomatis PTK mereka kan memang PBL ini. Cuman seperti dikatakan oleh Bapak Remiswal tadi, nah dengan PBL ini apa yang cocok kita sorot? Apakah yang cocok
kita sorot nilaikah, apakah yang cocok kita sorot aktivitaskah atau motivasikah, kan ini yang paling penting antara kesesuaian dari apa yang kita teliti dengan model yang kita pakai. Nah, ini mungkin untuk tambahannya. Kemudian mungkin tadi teman-teman yang sudah dilihat oleh Bapak Remiswal, ini PTK-nya mungkin satu persatu sudah disorot. Dan kemudian apa yang disampaikan oleh Bapak Remiswal ini untuk Ibu Sri tadi juga kami udah lihat juga apa yang dicoret-coret ini pada prinsipnya sama. Yang sesuai yang disampaikan tadi ini contoh di kajian teori. Nah, kajian teori mungkin kita merujuk ke judul. Apa judul yang kita buat itu kajian teori kita. Nah, ini contoh seperti disampaikan tadi, kajian teorinya di sini ada yang enggak pas, ini contoh motivasi belajar, sementara kita enggak ada motivasi belajar. Nah, di kajian teori dibahas dari mana diambil kajian teori motivasi ini, sementara di judul kita enggak ada. Jadi artinya di sini, apa yang mau kita sorot itu yang kita buat di dalam kajian teori kita. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Remiswal, ini urutannya. Supaya seragam, satu, karena kita sorot karena pembelajaran kita PAI, ya udah kita pertama dulu kan pembelajaran PAI-nya. Kemudian yang kedua seperti disampaikan tadi, kalau kita menyorot hasil belajar ya hasil belajar yang kedua. Kalau kita menyorot aktivitas yang kedua. Kalau kita menyorot motivasi berarti motivasi yang kedua di dalam kajian teori. Nah, baru yang ketiganya kita menulis apa tawaran dari obat atau ya obat dari penyakit yang kita dapatkan di lokal kita yang kita mengajar ini. Mungkin PBL-nya kah, mungkin discovery-nya kah. Nah, ini mungkin yang untuk kajian teori. Nah, ada di antara teman-teman tidak saja Ibu Sri, ini ada juga yang lain ini kajian teorinya, yang mana kajian teori ini tidak cocok dengan apa yang diminta. Ada lagi ini contoh Ibu mungkin ini belum dibahas oleh Pak Remiswal, ini contoh Bu Benti. Nah, Bu Benti ini dia menawarkan di sini ya Bu Benti, ditawarkan di sini obatnya adalah PBL. Namun di kajian teori dibahas PJBL, project. Nah, artinya apa? Kan tidak pas lagi ini kajian teori kita. Maka untuk membuat kajian teori, ayo kita lihat kembali judul kita masing-masing, ke sana kita merujuk kajian teori. Dan seperti yang disampaikan, mungkin ini karena PTK kita, waktu membuatnya, logikanya ini belum bisa kita katakan ini PTK. Kenapa? Waktunya belum memadai untuk sebuah PTK. Maka dengan demikian ini jujur saja ini Pak ya, mungkin ini diambil PTK orang lain atau dilihat PTK orang lain, kita cocokkan dengan apa yang mau kita buat, ini sah-sah saja. Nah, ketika kita mengadopsi tadi atau meniru tadi, jangan lupa kita untuk memperbaikinya mungkin, ya merevisinya, sesuaikan dengan apa yang maunya kita dari PTK yang akan kita lakukan. Jadi ini untuk kajian teori ya Bu Benti, ini nampak ini Bu Benti kenapa yang dibahas PBL, yang kajian teori PJBL. Kemudian lagi untuk Pak Irwan mungkin sama ini, cuman di Pak Irwan masih ada Pak Irwan. Mudah-mudahan terdengar ya Pak Irwan. Ini di Pak Irwan ini kan kita mintanya ini PTK kita hari ini sampai hasil dari siklus 1. Artinya ada bab 4 yang isinya baru separuh. Baru hasil dari siklus 1. Kemudian dari Pak Irwan ini PTK-nya belum ada hasil ini. Baru sampai bab 3. Maka mungkin untuk yang kedua nanti dilengkapi kembali untuk ininya. Untuk PTK. Kemudian dari Pak Miswanto sama juga dengan yang disampaikan tadi. Ini Pak Miswanto yang disorot di sini aktivitas belajar ya Pak Miswanto ya. Sementara di kajian teorinya ada hasil belajar. Artinya kita fokus dengan satu bahasan yang kita bahas. Jangan sampai melenceng dari apa yang kita bahas. Ya seperti dikatakan tadi, kita bahasnya aktivitas, jangan hasil belajar pula yang kita munculkan di dalam kajian teori kita.
Kemudian untuk Pak Ahmad Busrodi mungkin sama dengan yang disampaikan tadi. Kemudian untuk Umi masih ada Ibu Umi? Sinyal, sinyal salah. Ya mungkin sinyal ini. Sinyal terlempar katanya. Di rancangan penelitiannya nih Pak, dia kan memakai model PL. Ternyata di rancangan penelitian memakai kartu. Jadi saya bingung ini. Kenapa kartu? Nah, artinya apa? Sama juga dengan disampaikan tadi, apa yang kita ingin tulis ternyata dalam tulisannya tidak seperti itu. Nah ini yang ditemukan. Kemudian untuk Bu Rosnani tadi udah. Kemudian untuk Pak Rusdi Harto, ini mungkin yang terlihat selain yang disampaikan oleh Bapak Remiswal, ini di dalam rumusan masalah ini Pak, di dalam rumusan masalah di sini Bapak tidak perlu menuangkan di sana tentang materinya. Yang kita menuangkan di sini kan tentang PTK-nya, bukan materi. Jadi materi yang Bapak munculkan di rumusan masalah, hilangkan materinya. Di sini kalau tidak salah materinya kan pernikahan ini. Maka hilangkan materi di rumusan masalah. Karena kita bukan membahas materinya, tapi kita membahas ini tindakan yang kita lakukan di kelas dengan munculnya persoalan yang terjadi. Kemudian untuk Bu Siska, ini mungkin sama juga, ini Bu Siska dalam kajian teori. Ya, kajian teorinya di sini ada peranan guru profesional dalam proses belajar mengajar, rasanya ini tidak penting ini di dalam kajian teori. Kenapa? Kan ini kan ada yang di dalam judul kan ada seperti itu. Jadi seperti yang disampaikan tadi, ayo kita buat saja kajian teori kita sesuai dengan judul yang kita buat di dalam PTK kita masing-masing. Maka mana hal-hal yang tidak penting tidak usah kita masukkan. Kemudian lagi, karena yang disorot di sini adalah aktivitas ya Bu Siska. Motivasi, Bu. Motivasi ya. Motivasi ini Bu Siska. Ya, motivasi. Iya. Kemudian dalam instrumennya ini ada dibahas masalah nilai, masalah hasil belajar. Seperti yang disampaikan tadi, kalau kita membahas motivasi, kita pikirkan kira-kira instrumen kita apa yang mendukung tentang motivasi yang kita sorot dari PTK kita ini. Kalau yang Bu Siska munculkan adalah nilai, ini berarti arahnya kan ke hasil belajar, bukan ke motivasinya. Nah ini mungkin, kemudian untuk Pak Mardianto, mungkin diperbaiki saja ini rumusan masalah. Kenapa rumusan masalah di sini mungkin belum sesuai dengan yang dituntut dari PTK. Ini yang untuk Mardianto selain dari yang disampaikan oleh Bapak Remiswal tadi. Kemudian untuk Ibu Sarifah, ada Ibu Sarifah, ada ya. Nah Ibu Sarifah ini barangkali PTK-nya mirip ini dengan yang dimiliki oleh Ibu Umi. Kenapa demikian? Karena ketika dibaca PTK-nya ternyata memang ditemui nih menggunakan kartu tadi. Maka berpikir ini barangkali PTK dengan Bu Umi mungkin PTK yang sama lupa mengedit ini. Jadi kalau yang dibahas tadi seperti dikatakan kalau kita menggunakan PBL ya jangan muncul kartu nanti di dalam isi PTK kita. Kenapa? Artinya ini kan tidak sesuai dengan apa yang mau kita tulis dalam PTK dan apa yang kita teliti dan kita laksanakan. Nah, di dalam pelaksanaannya Ibu Sarifah menggunakan PBL ketika melaksanakan. Toh kenapa di dalam penulisan PTK-nya muncul penggunaan kartu indeks. Nah, ini barangkali dicek kembali PTK yang kita share, yang kita masukkan. Ya, seperti yang dikatakan tadi, pada prinsipnya mungkin kita ATM tapi jangan lupa modifikasinya. Kita boleh saja mengadopsinya, mengambilnya, tapi jangan lupa memodifikasinya. Kemudian lagi untuk Pak Wahyu, ini yang dimasukkan hanya bab 3-nya saja. Ada Pak Wahyu nanti. Tidak ada beliau. Berarti Pak Wahyu ini dimasukkan cuma bab 3 saja. Pak Remis. Lampunya mati di tempat Pak Wahyu, Bu. Mati total.
Ya, di sini yang dimasukkan cuma bab 3 saja, jadi bab 1, bab 2 enggak ada, bab 4 pun juga enggak ada hasil dari siklus 1. Nanti kita sampaikan, Bu. Nanti disampaikan aja ya Pak Ketua. Kemudian Ibu Benti tadi sudah disampaikan, selain yang disampaikan oleh Bapak Remiswal tadi. Nah, Ibu Benti ini yang paling yang paling riskan ketemu ini, kita membahas PBL, ternyata yang ketemu PJL. Perbaiki ya Bu Benti ya. Kemudian lagi Ibu Miftahul. Ya, pada prinsipnya untuk Ibu Miftahul ini udah sesuai, ini mungkin dengan apa yang dituntut, mungkin yang perlu untuk Ibu Miftahul. Kita tinggal penyesuaian saja ini Ibu Miftahul dari apa yang diminta oleh Pak Remiswal yang di awal tadi. Ayo kita samakan pola atau model tulisan dari PTK kita. Mudah-mudahan nanti ketika kami mencek ini kan tidak susah lagi, artinya nyamlang menceknya, pas cek yang pertama sesuai, cek yang kedua sesuai, kan gitu saja lagi ya Pak Remiswal ya, ketika kita sudah menyamakan model dan pola. Dan memang ya untuk model dan pola ini seperti yang disampaikan Pak Remiswal ini, ketika PTK saya yang pertama ditulis ini apa polanya, muncul PTK yang kedua ini lagi polanya, kenapa beda lagi, orang yang memberikan masukan beda lagi bentuknya. Nah, dari yang sudah disampaikan tadi, mungkin itu yang terlihat oleh kami selain yang disampaikan oleh Bapak Remiswal. Kemudian secara pribadi nih Pak Remiswal, makasih banyak, sudah banyak masukan yang diberikan malam ini, dan kadang-kadang apa yang sudah kami lakukan di lapangan ini karena udah menulis PTK, makanya udah sampai ke golongan 4C ini Pak Remiswal. Tapi pada prinsipnya mungkin akan sama juga dengan teman-teman yang sudah menulis PTK malam ini. Saya juga ATM, ya saya juga ATM, terutama di kajian teori itu nggak mungkin, ini udah pasti aja ATM nih. Lihat PTK orang lain, maka salin aja yang kajian teori. Barangkali yang paling prinsip itu dari PTK kita itu pertama dilihat ya, yang jelas adalah latar belakang. Apa yang muncul permasalahan kita, kemudian kenapa muncul masalah, nah ini obat yang kita tawarkan. Kemudian kalau di kajian teori mungkin tidak terlalu rumit, ini tinggal nyalin-nyalin saja kita. Dan kemudian untuk di bab 3, nah di bab 3 seperti yang dikatakan tadi, banyak model-model atau pola-pola tadi, nah kita tinggal menyamakan saja lagi pada prinsipnya di PTK Bapak dan Ibu yang sudah dibuat. Sudah ada isinya di sana, cuman kita tinggal menyamakan polanya saja lagi. Ini barangkali tambahan Pak Remiswal. Sekali lagi makasih banyak nih Pak Remiswal atas ilmu yang diberikan malam ini. Oke, makasih Bu Sri. Sama aja bersama saja. Artinya apa? Kenapa kita samakan apanya? Memang setiap orang gayanya mau macam-macam ya. Model berbeda ya. Tapi kalau kita ikuti, pusing juga kita kan, pusing. Ya. Contohnya kayak apa? Kayak belajar metode, kan sama juga dengan teknik sama juga dengan apa kan, itu apa, itu harus ada tidak apa kita yang kunci supaya kita yang memakai kita tentu kita memahami ya, masalah kan ya, kita nih boleh saya nanti kita ini mungkin kita ikuti pola yang dimunculkan oleh Pak Miswanto sudah, yang lain mungkin bisa kita ikuti ya. Sama artinya setiap orang punya argumen ya, alasan, kita ada alasan untuk ya, tapi ini nanti emang diakui, saya akan percaya ya, apa yang katakan juga di penilaian seluruhnya. Ini kemana nih kok beda-beda kan? Satu beda kan. Tapi kalau satu pabriknya satu produk itu udah berarti ada proses sana itu. Oke Bapak Ibu, ya, silakan kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanyakan. Ya, penyempurnaan jadi pada PTK kedua ya disempurnakan. Ya ini nggak usah sempurnakan lagi, yang kedua aja disempurnakan Bu ya. Yang kedua ya, yang PPL kedua disempurnakan nanti itu. RPP 1, RPS 2,
RPP 2, RPP 1 ya. Nanti itu maksud nanti di RPP 2, RPP 1, PPL 2. Jadi penyempurnaan sana nanti. Silakan Bu Miftah Hidayati. Iya Pak, terima kasih Pak penjelasannya. Saya mau dari PTK yang saya ATM Pak, yang saya edit-editkan ini, di situ ada pembuatannya di bagian kajian pustaka atau kajian teorinya itu tentang PTK itu sendiri Pak. Itu apa perlu kita masukkan atau kita buang aja Pak? Makalah Kedua, disingkarkan, dibuang aja Pak? Buang aja, enggak guna tuh. Tentang pengertian PTK nggak perlu. Nggak perlu. Terus Kan yang oriental kedua PTK. Pak, Oke. yang kedua data dan sumber data itu gimana kita tambahkan atau disingkirkan juga Pak? Terima Itu kasih yang Pak. jadi subjek penelitian sana tuh. Ya, nanti ke subjek penelitian. Jadi kita mungkin namanya dirubah Bu. Ya, subjek penelitian. Ya, jadi masuk ke sana nanti. Jadi tidak ada yang terbuang kok. Sebenarnya nanti reposisi aja, reposisi gitu. Kan ada jenis kan. Karena sekarang Bu udah desain nanti ya desain itu dalamnya ada jenis juga gitu, bisa boleh jadi. Ya. Iya, Pak. Ya, itu yang nanti apa. Jadi termasuk penjelasan tentang PTK untuk apa dijelaskan di bab 2 itu. Ya, kalau penjelasan PTK itu kan apa? Itu kan nakalah jadinya kan. Nakalah. Ini yang apa? Itu ya. Jadi kena ini Ya. apa? Ya, silakan Bu. Satu lagi Pak, keberhasilan di indikator itu kan ada keberhasilan proses dan ada keberhasilan produk. Kalau keberhasilan proses itu berarti penggunaan PBL dalam pembelajarannya gitu ya Pak. Kalau produk itu nilainya gitu Pak. Itu nanti aktivitas apa? Contohnya indikator keberhasilan produk ya. Dan sebuah aktivitas apa? Dan indikator ya, contohnya ya boleh jadi kan nama indikator ya, indikator kan boleh. Apa indikatornya? Contoh sesuatu debat semuanya kan, berapa lagi? Tiga contoh produk ya, nilai mesin sampai sekian kan boleh juga gitu. Ya kan boleh Bu pasang sekian indikator sebenarnya. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya kan ya nama indikator itu apa yang jadi penciri kan? Penciri bahwa PBL bahwa PTK Ibu itu berhasil, apa pencirinya? Gitu kan? Kan bisa dibuat. Tentu sesuai dengan apanya? Dengan apa PTK apa yang Ibu lakukan. Kan tentu beda nanti keberhasilan apa? Keberhasilan PTK dengan model PBL dengan keberhasilan PTK dengan model Deskripsi contohnya. Gitu kan? Tentu agak beda indikatornya, Bu. Pasti ada indikator berbeda. Nah, itu aja. Tentu yang lebih tahu itu apa? Peneliti ya, peneliti yang tahu, peneliti yang merumuskan apa di indikatornya. Seperti itu, Bu. Yang kedua seperti yang dikatakan Bira tadi, ya memang apa? Untung nggak kalau sekarang di S1 itu sudah apa? Sudah ada tes plagiasi ya, tes plagiasi atau similarity test ya. Jadi kalau kita di UIN itu sama itu boleh cuma 25%. Ditolerir ya, ditoleransi sama itu 25% gitu. Jadi kalau ada sama, ya kalau sekarang kalau PTK kita masukkan boleh jadi sama itu apa? Kita ini sudah saya sendiri punya buat gitu kan. Coba tes, bisa boleh jadi 50-70% samanya itu. Kan? Jadi apa dilakukan? Praprase dilakukan tuh. Lakukan praprase, mungkin Bapak Ibu bahasakan lagi kalimat Ibu tuang yang Ibu tulis itu tuang lagi, dibahasakan lagi, itu diuji lagi gitu kan. Itu nanti itu cara mengatasinya gitu. Jadi caranya mempraprase. Ya, itu 20 itu udah ada 25 itu tinggi itu. Udah cukup apa tuh cukup apa. Saya kemarin nulis bikin proposal penelitian, pasti uji similarity-nya 75%, 55% kesamaan, namanya. Melakukan praprase. Sementara
panitia minta 17% gitu. Sampai berapa kali mempreparasi itu? Dan 6 kali preparasi. Preparasi jadi 45, preparasi jadi 30, jadi 27, sampai nanti 17 itu sudah 5 kali preparasi itu. Kan dibahas kembali. Nah, itu belum ada. Biasanya kalau kutipan itu tidak di apa? Biasanya nggak dihitung tuh. Ya, kutipan nggak dihitung. Malah belakangnya dihitung juga kutipan apa? Bab 2 itu. Dihitung lagi tuh, dihitung. Tetap diuji juga gitu. Kalau dilakukan tuh luar biasa tuh kesamaannya. Kan? Sehingga orang cenderung mensiasatinya pada bab 2 itu dihilangkan kutipan langsung. Orang beralih pada kutipan tidak langsung gitu. Itu satu cara untuk mensiasati ya, supaya tingkat kesamaannya bisa berkurang gitu. Itu yang apa? Sudah ada apanya. Itu nggak apa-apa. Kalau naik pangkat itu kan menambah pundi-pundi gitu kan. Tentu akan lebih ketat lagi gitu ya. Ketat lagi gitu. Itu yang apa? Ya, untuk kita tahu aja, kita tahu kan apa saja gitu. Ya, itu tidak tertutup kemungkinan ya, kemungkinan. Jadi kita takut nanti saat ini sudah dipakai, sudah kita gunakan, orang mengklaim kok punya saya ditulis gitu. Kok punya saya yang tidak ada, punya saya persis nih, bab 2 itu persis dengan yang saya miliki gitu. Itu kan kacau tuh. Kacau kan. Ini yang hati-hati gitu. Nah, itu kira-kira poinnya. Bu Siska, Anggreni, ada bertanya? Bismillah Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu untuk PTK. Memang kemarin agak rancu-rancu juga. Sekarang udah agak terang. Alhamdulillah. Dengan penjelasan Bapak dan Ibu. Kemudian yang terpikir sama saya Pak, sampai sekarang memang saya belum mengambil video yang untuk PPP2, rencana besok pagi dan menunggu ini. Alhamdulillah udah Bapak jelaskan tadi dari video kami yang sekelas ini, mungkin Bapak udah melihat baru juga sekitar 70% masih guru yang banyak aktif gitu. Berarti intinya hanya 30% baru yang anak gitu. Apa ada di antara kami yang udah agak lumayan bagus, boleh ditayangkan biar bisa dilihat sama kami gitu Pak? Kalau ada di kelas ini. Makasih Ada Pak. yang apa? Tapi ya karena dia itu dipotong ya, dipotong atau sehingga apa? Kemudian mungkin dia menyampaikan clue-cluenya saja. Ya, Bos Roli mungkin ya, Bos Roli termasuk apa? Termasuk tidak mengajar rasa saya itu. Ya, itu tidak bagus menurut saya ya. Nggak nampak apa yang ngajar, tapi itu bisa dipakai lah, kan Bos Roli. Artinya udah clue-clue saja, tapi masih tetap dalam video masih tetap ya dominan. Tapi kalau saya lihat ini ada jeda nih lah, ada jeda bahwa itu sesuai melakukan itu yang saya pikirkan. Tapi udah ada clue-nya gitu, ada clue untuk dilakukan. Contoh segmen apa? Itu contohnya ini segmen 1. Nah, Ibu hanya menceritakan pada segmen 1, ya kan? Segmen 1 ini Bapak Ibu minta kalian lakukan ini, gitu kan? Itu saja, ya kan? Tidak perlu dijelaskan lagi. Ya. Video tampil ke apa Ibu, video ditayangkan, Ibu bercerita juga kan double tuh, double. Masih mana yang mendengarkan anak kan? Anak-anak ya pada ini judul kita kan, untuk itu apa kalian amati video ini, nanti kalian lakukan ini, itu aja. Berapa waktu untuk siapkan itu? Jadi karena ngasih apa, ngasih rambu-rambu apa yang dilakukan siswa saja, kan? Nanti udah dapat video, siapa yang bisa menyimpulkan itu? Apa yang bisa ditarik pelajaran? Kan itu aja kan bahasa clue-nya. Nanti apa kalau nanti sudah disampaikan pasti akan benar. Kan? Ya, Ibu ya terakhir tidak apa-apa. Memperkaya namanya atau apa ya. Atau ada yang meluruskan boleh juga kok. Nanti itu enggak semua diluruskan gitu kan. Yang saya kok saya diluruskan gitu. Kalau itu benar enggak usah ada apa. Enggak usah diulang lagi gitu kan. Ya, ini yang apa kan itu yang apa. Jadi pada konteks itu ya guru hanya ngasih rambu-rambu sama Kak setelah kan udah terlalu cut lanjut nanti dilihat kalau masalah baru di-cut gitu kan itu akan berkurang peran Ibu sana tuh. Yang double tuh dia sudah tampilkan videonya, Ibu ngomong juga gitu, itu repot ini itu kan repot gitu. Ini yang itu yang apa. Jadi memang kita akui bahwa guru agama ini
Kalau nggak bicara nggak afdol kata, itu masalahnya gitu. Nggak afdol kalau nggak bicara gitu kan. Ya, ini apa? Ya, apa saya ini siswanya belajar kok. Bukan nggak belajar Ibu. Apa yang dilakukan dimainkan oleh siswa itu sudah sesuai nggak dengan kita. Sehingga kita pikir, oh kalau ini apa diskusi orang gigit gitu kan, kenapa orang gigit gitu kan, mungkin pemilihan temanya tidak pas, itu kan kita belajar, karena besok dimainkan lagi tuh, dimantapkan temanya gitu. Kan ini itu apa mungkin Bu Siska akan cermati beberapa video, dia akan bisa ngambil lah, kan yakin saya tuh, yakin. Untuk apa Bu? Untuk apa sekarang bisa diupload aja Bu. Contohnya Bu, contohnya video tentang apa? Contoh video pembelajaran materi A contohnya. Bisa diupload Bu. Sekarang tuh, hampir semua ada sekarang tuh. Kan? Hampir semua ada kok. Itu aja. Ini yang itu aja Bu Siska ya. Nah, ya, tapi ya sudah ada yang nggak pandai ngajar. Kalau sudah nggak pandai ngajar berarti udah berkurang fungsinya tuh. Kalau nggak lancar lagi ngomong, berarti dia berkurang fungsinya untuk ngomong gitu kan. Udah kaku ngomongnya kan berarti ya udah anak silakan itu banyak udah mulai itu. Nah, jadi ya Pak, ini yang lucunya guru ini bukan tipenya penceramah dia. Ya, saya bukan tipe saya penceramah. Saya pilih metode ceramah. Itu bunuh diri namanya itu. Betul nih kok. Ya kena main kenapa ada yang tidak ceramah gitu. Kita ngontrol saja, perintah saja, itu aja main kita kok. Artinya apa? Dengan banyak model itu mengurangi dominasi guru dalam proses pembelajaran itu intinya. Ya, memperbanyak ya aktivitas siswa. Kayak gitu kan. Nah, semakin banyak siswa melakukan, semakin banyak saya ngomong, semakin banyak saya berpikir itu maka berhasil lah. Itu apa ya? Ya, seperti Bu Siska ya. Atau mungkin Bu Sri punya pengalaman nih. Ini mungkin kami di lapangan ini Pak. Sebenarnya berbagai model pembelajaran mengaktifkan siswa, kemudian kita guru sebagai fasilitator ini sangat memudahkan bagi kami guru ini sebenarnya Pak. Cuman muncul kekhawatiran terutama kita ini yang guru agama. Apabila materi tersebut materi konsep yang mana wajib siswa paham untuk mereka amalkan di kehidupan mereka, nah kita khawatir mereka dibiarkan diskusi saja. Ya enggak Bapak dan Ibu, itu mungkin kekhawatiran kami ini di lapangan, sehingga saya sendiri ini contoh di lapangan, ada materi-materi tertentu yang enggak bisa saya kasih anak diskusi, memang saya harus bicara. Kenapa? Khawatir nanti salah pemahaman, salah konsep mereka, salah pula mereka mengamalkan. Ini barangkali kekhawatiran kami di lapangan. Sehingga ada nanti materi-materi tertentu, mungkin kami memang mendominasi untuk menjelaskan. Tapi ketika materinya agak-agak, ini contoh ya Bu Siska ya, kalau materi kita, ini kita suruh aja siswa berdiskusi. Kenapa? Menurut pemikiran kami guru, ini materi akhlak ini agak ringan. Nah, karena agak ringan, kita bisa berdiskusi, kemudian kalaupun nanti ini udah terjadi di kehidupan mereka sehari-hari, mungkin enggak sulit kami memperbaiki konsep mereka. Tapi kalau udah menyangkut dengan keimanan, agak berat ini menyuruh untuk berdiskusi. Kemudian kalau keimanan yang mungkin yang jarang ini mereka disuruh berdiskusi. Kemudian untuk ayat pun juga agak sulit kami menyuruhnya berdiskusi. Ini barangkali pengalaman di lapangan ini Pak. Namun demikian, saya yakin dan percaya ini kawan-kawan akan tetap ini berusaha yang jelaskan paradigma pendidikan itu tidak saja sekarang, sejak kurikulum sebelumnya. Ketika saya baru ngajar ini kurikulum yang ditemui CBSA. Kalau dipelesetkan catat buku sampai habis. Pada prinsipnya kan bukan demikian. Cara belajar siswa aktif. Pada prinsipnya setiap kurikulum tersebut memang menuntut siswa yang aktif, bukan guru. Namun, kenyataannya, ya kadang-kadang banyak di antara kita tidak paham dengan model pembelajaran, terutama langkah-langkah, maka kami sering ini di lapangan, contoh melakukan diskusi, mungkin diskusinya maunya kami aja melaksanakan diskusi. Yang jelas siswa kami udah aktif, udah bisa
beraktivitas, kemudian udah bisa mengembangkan daya nalar mereka, daya pikir mereka. Nah, apakah yang kami pakai ini PBL kah? Apakah yang kami pakai ini Discovery kah? Atau kooperatif kah? Yang jelas bagi kami siswa kami diskusikan. Dan seperti yang disampaikan ini Pak Remiswal, kalau di lapangan ini jujur, ini contoh saya ini melaksanakan di kurikulum Merdeka ada 5 elemen yang diajarkan. Karena mengaktifkan ini Pak mampu saya cuma 4 elemen, tertinggal 1 materi. Nah, kadang-kadang ini susah juga mensiasati. Dipercepat, siswa ini mereka lagi enak-enaknya diskusi. Nggak bisa dipercepat. Apa yang harusnya kita lakukan untuk 1 materi 3 kali pertemuan bisa menjadi 4 kali. Nah, ini keteledoran ketika kita membiarkan siswa mengembangkan daya nalar dan daya pikir mereka. Makanya seperti yang saya sampaikan kemarin-kemarin kepada kawan-kawan, mungkin di sini dituntut kemampuan kita ini untuk mendesain waktu kita di dalam pembelajaran. Nah, barangkali cut siswa ini ketika dia mungkin ketika diskusi ada hal-hal yang tidak penting kita cut saja supaya waktu bisa tercukupi sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan. Ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bu Siska tadi, karena ada materi-materi tertentu yang memang kami tidak memberikan kepada siswa untuk diskusi, memang kami ambil alih, termasuk saya Pak. Ada beberapa materi nanti saya tidak akan mau memberikan kepada siswa. Apalagi kalau kawan-kawan udah berada di kelas 12, semester 2, tidak akan ada satupun guru yang membolehkan siswa diskusi, Pak. Kenapa? Bab kami itu ada 5 bab, sementara waktu kami hanya 10 minggu. Cukup, enggak cukup, Pak. Kalau kami melakukan diskusi, apalagi kalau kurikulum K13, di materi pembagian harta warisan atau mawaris, ini separuh semester habis untuk mawaris. Dan kemudian untuk mawaris ini susah menyuruh siswa berdiskusi. Kenapa harus tanamkan konsep dulu kepada mereka tentang mawaris, kemudian apalagi nanti ada kaitannya dengan matematika. Ini kalau di lapangan Pak, jujur aja ini ketika kami menjadi tim supervisi ini, biasanya kalau guru PAI kan mensupervisi guru-guru umum. Nah, ketika saling bercerita dengan tim-tim supervisi, guru matematika ini menyampaikan ke teman, ayo kita berubah dari zona nyaman, ayo berubah cara mengajar. Yang biasanya kalau matematika ini kan didominasi oleh guru nih Pak, menjelaskan materi. Kenapa? Siswa harus paham dulu dengan materinya. Nah, ketika disampaikan ke guru, nah ini kan curhatan mereka. Ketika disampaikan ke guru, ayo berubah dari gaya mengajar yang lama, apa kata mereka? Enggak bisa, Bu. Kalau kami suruh anak diskusi, mereka enggak paham konsep. Nah, kalau mereka konsep aja enggak paham, gimana mereka mau menyelesaikan soal? Maka jarang ditemui matematika tersebut disuruh siswa yang lebih aktif dari guru, akan lebih banyak guru dulu yang aktif menjelaskan materi, kemudian baru diberikan tugas. Kenapa guru lebih aktif dulu? Ya karena mereka harus tanamkan konsep dulu. Ini yang banyak terjadi di lapangan. Dan kalau untuk mata pelajaran PAI ini boleh dikatakan berada dalam zona nyaman. Kenapa dikatakan zona nyaman? Ada materi-materi tertentu yang seperti dikatakan tadi, contoh di dalam 1 semester ada mungkin 1 materi yang mungkin susah dikasih langsung diskusi, kami ambil alih, dan 4 materi mungkin bisa dengan cara mengaktifkan siswa. Ini untuk PAI masih berada di zona nyaman. Tapi guru-guru eksak, nah ini agak-agak berat juga mereka. Yang terutama ini matematika ini Pak, udah beberapa guru ini disampaikan tidak bisa Uni, tidak bisa kami seperti yang diinginkan. Kenapa memang harus disuuan kan anak tuh Pak, sedangkan disuo saya tidak mengarati ya pola tidak disuuan. Nah, itulah kalimat-kalimatnya Pak. Kemudian tambah lagi kalau kami di lapangan ini Pak dengan kondisi siswa. Ketika mengajar, kalau kemarin-kemarin di sekolah unggul, contoh kalau di Bukit Tinggi, SMA 1 Bukit Tinggi, siswanya siswa pilihan. Maka 1 diberikan oleh guru, 10 mereka dapat. Kemudian suruh mereka belajar, tidak ada guru taruh aja di atas di meja tersebut, guru datang taruh aja tasnya, kemudian guru keluar kasih aja materi. Mereka bisa diskusi tanpa diawasi. Tapi kalau bagi kami yang di daerah pinggiran Pak, ini sulit. Apalagi siswa-siswa yang bukan lagi siswa pilihan.
Nah, kalau di SMA 1 Bukit Tinggi istilahnya mereka punya anak kudo pacu aman. Nah, kalau kami di daerah dapet kudo patah istilahnya, maka disampaikan guru yang di daerah coba mengajar di SMA 1 Bukit Tinggi belum tentu kalah dari guru-guru SMA 1 Bukit Tinggi dengan gaya mengajar mereka. Kenapa? Kalau kita mengajar siswa yang kebanyakan siswanya siswa yang bermasalah, siswa yang intelektualnya rendah, pasti kita akan berpikir gimana caranya siswa ini bisa paham dengan materi, maka kami akan mencari dan mencoba beberapa macam gaya-gaya mengajar sehingga materi yang disampaikan ke siswa ini yang mana ketika mereka ujian akhir soal untuk siswa pintar, siswa menengah, siswa bodoh akan sama. Nah, bagi kami yang di pinggiran kami harus ngejar itu, Pak. Maka bagi kami yang di pinggiran, ini tantangan untuk mengajar ini akan lebih banyak. Dan alhamdulillah hari ini atau beberapa tahun terakhir dengan adanya sistem zonasi terutama untuk SMA penerimaan siswa, maka sekolah manapun kecuali sekolah-sekolah yang boarding, maka siswanya sama. SMA 1 Bukit Tinggi, SMA 1 Banuampu sama siswanya. Artinya akan muncul di sana siswa-siswa yang bermasalah, tidak saja siswa yang berprestasi. Nah, ini mungkin Pak yang kami hadapi di lapangan. Secara teori iya. Secara teori iya, harusnya kami fasilitator itu secara teori. Tapi di lapangan tidak selamanya bisa kami terapkan yang seperti itu, Pak. Inilah yang terjadi bagi kami di lapangan. Saya rasa apa yang saya alami itu pula dialami oleh kawan-kawan yang hadir di Zoom kita malam ini. Ya, Mbak Bu Siska? Iya, Ini Bu, benar barangkali terwakili sekali, Bu. betul, Bu. Ibu, Cuman alhamdulillah banget. Iya, sesuai yang dipertanyakan oleh Bu Siska tadi, maka mungkin materi-materi yang mungkin bisa kita siasati untuk berdiskusi, seperti yang disampaikan oleh Bapak Rizal, ini contoh Bu Siska kan materinya perkawinan ini. Mungkin untuk video besok, setelah dibuka, suruh siswa nonton, ya nak, setelah siswa nonton, kemudian mereka dibagi berapa kelompok? 3 kelompok, langsung kelompok 1, ini materinya sesuai dengan tontonan. Kelompok 2 ini materinya sesuai dengan tontonan. Kan nanti bisa jadi filmnya satu, tapi persoalan yang disorot berbeda. Nah, ini nanti dibagi. Nah, setelah mereka berdiskusi, kemudian tampilkan dulu per kelompok. Kelompok 1 dulu tampil, suruh mereka kasih tanggapan. Nah, setelah mereka kasih pertanyaan, kemudian menjawab lagi pertanyaan kelompok yang tampil, selesai satu kelompok. Kemudian muncul lagi kelompok 2, bertanya kelompok 1 dengan kelompok 3. Nah, kemudian lagi selesai kelompok 2, muncul lagi kelompok 3 mempresentasikan bukan cuma sekedar membaca hasil, tapi mereka juga menerima pertanyaan dari rekan-rekannya dan kemudian mereka memberikan tanggapan. Nah, setelah itu baru kita muncul selaku guru yang fasilitator tadi, mungkin di sana kita akan menguatkan dari pertanyaan tadi, jawaban mungkin ada yang kurang pas, kita paskan, jawaban yang mungkin kurang sesuai kita sesuaikan sesuai dengan materi yang kita ajarkan, sehingga kesempatan kita berbicara seperti kata Bapak Remiswal mungkin hanya 25% lagi kita yang berbicara. Kita mengoper bola saja ke siswa, ini bicara, ini yang menanggapi, ini yang menjawab, sehingga kita hanya nanti di pembuka dan penutup saja kita yang akan berbicara nanti. Itu mungkin Bu Siska pola yang kita pakai untuk pembelajaran kita yang kedua, ketika kita lebih banyak mengaktifkan siswa nanti. Ini barangkali Bu Siska tambahan jawabannya. Baik, terima kasih Ibu. Boleh sedikit Bapak? Ya, silakan. Sebenarnya kita memang abad 21 ini tahu sekali yang dituntut tuh, yang discover itu apa gitu ya Pak, yang diminta sebenarnya kan siswa aktif memang gitu, tapi udah terwakili sekali sama Bu Ira. Sebenarnya itu kerisauan Bapak kemarin Lokakarya, kami dapatnya sama Bu Ira juga, itu saya banyak banget ceramahnya karena memang saya hobi ceramah karena saya guru agama gitu Pak. Nah, risau hati jika melepaskan anak sendiri gitu, sama yang Ibu bilang tadi, jika materi Al-Quran saya nggak pernah melepaskan anak Pak. Kenapa? Ketika satu huruf saja dia salah baca, itu salah arti, itu dosanya untuk saya ngajarkan, itu risau hati Pak. Lalu yang hukum, apalagi di saat hukum ini adalah haram, dia katakan itu makruh, itu saya berdosa banget. Itulah kenapa kerisauan tadi itu Bapak, tapi terjawab. Semoga
kalau waktu kita panjang, ini yang saya tanyakan tadi di video nih Pak ya, kalau di pembelajaran pasti kita kuatkan ya Bu, kita semua itu. Terima kasih Bapak, Ibu, terwakili sekali Pak. Oke, Mbak Siska. Ya, Tapi ini itu problem kami di lapangan ya. Jadi Mbak Siska, nanti anak yang belum pandai sepeda, kasih sepeda baru, kasih sepeda yang jelek. Pandai nggak dia tuh? Apakah dengan baru pandai yang jelek pandainya? Itu bisa sama pandai kan? Dengan jelek Iya, juga Bapak. pandai juga, dengan baru bisa jelek juga. Jadi, Kalau begitu sebenarnya Bapak artinya apa? Artinya apa? Kita salah tuh belajar. Kita salah tuh belajar tuh. Ya kita siswa salah tuh belajar. Ya kalau siswa salah dia ada pengusaha bisa diperbaiki. Kita khawatir nanti kesalahan setelah dia tamat salah itu baru masalah. Kan? Jadi ini yang apa? Kita inginkan yang apa? Anak bisa menjawab. Anak itu yang kita inginkan. Anak apa kan? Ya, anak kalau tidak menjawab anak itu salah kita apa? Apalagi kalau dipantau sekolah kan. Ini kenapa nilai nggak sampai? Itu kan itu yang problemnya. Jadi ya menurut saya itu ya kita lakukan lah peran sutradara itu yang harus kita kenapa? Selama guru jadi aktor, ya jadi aktor, guru jadi aktor, jadi aktris, tidak mengambil peran sutradara, kan? Kapan anak mau jadi aktor gitu? Anak tidak pernah jadi aktor, kan? Jadi aktor itu mata lensa itu tersorot sama dia gitu, salahnya tersorot, benar tersorot gitu kan? Itu yang apa? Ini memang apa itu benar bersih tadi memang apa? Kalau bicara lapangan tuh ya, bicara lapangan tentu kan apa risau kita, takut kita gitu kan, ya khawatir kita gitu. Bahasa agama ada jelaskan zalikal kita mula itu pertama kan zalikal kita mula ribapi. Ragu itu yang dibuang dulu. Ini kan kena banyak ragu aja sebentar, ya kan? Itu statement awal agama itu Al-Quran itu. Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fi. Kan keraguan itu yang buat kita apa? Ragu itu membuat kita takut untuk melakukannya. Ragu itu membuat kita berpikir untuk mengapakannya itu kan. Ya, tetap juga baik sepeda bagus diberi kepada anak, sepeda jelek awal perang pasti jatuh dia. Itu pasti itu. Dan separuh juga jatuh juga dia. Kalau belajar pertama. Bisa jelek juga jatuh juga dia. Pas kalau belajar sepeda langsung pandai. Kalau jelek berjatuh kan enggak juga kayak gitu kan. Ya, itu menurut saya. Jadi memang apa? Ya, memang aspek-aspek itu yang memang apa? Ya, saya itu mungkin apa? Pengalaman ini yang pengalaman ini agak berat ya. Berat ya. Tidak apa-apa lah, itu semacam pengayaan ya kita semua gitu. Oke, udah jam 10 nih. Baik, terima kasih Bapak. Oke, kita cukupkan ya. Nanti kan ada review kedua ya, review kedua dan ketiga. Oke, terima kasih Bu Sri atas waktunya. Bapak Ibu. Ya. Oke, ini Pak Remiswal, ketika menilai PTK, nah di lembar kita itu kan langsung sampai LK6, sementara kan di PTK yang satu ini kan baru LK2. Ya. Jadi cara menilai yang di LK itu gimana nanti Pak? Dihilangkan 345-nya saja atau ya yang LK yang ada dinilai untuk apa? Jadi kan kita nilai sesuai yang kayak ada. Sekarang ke 1 2 kan itu aja kita nilai dulu. Ya kan penilaian ada penilaian PTK 1, penilaian PTK 2. Nanti kan PTK 3 nanti kan udah sempurna tuh ya. Jadi udah totalitas itu yang kita dapatkan. Ya, oke. Bapak Ibu, makasih banyak atas waktunya. 2 jam pas kita apa? Sama-sama Pak, makasih banyak. Ya. Ibu. Bisa lebih baik ya ke depannya. Mungkin insya Allah besok saya kasih saya kirimkan di WA Bu ya. Apa tadi yang diminta Bu Mi tadi apa? Ya, pola tadi tolong kirimkan di WA grup Pak. Pola tadi ya. Nanti mungkin apa nama tuh? Kerangka ya. Ya, kerangkanya tolong enggak ada kesamaan satu sama lain gitu.
Jadi makasih banyak, mudah-mudahan menjadi amal ibadah kita. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.